hungry. Halo Midikers, gimana kabarnya? Sehat? Di video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film berjudul Ocean Age yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang sekelompok wanita yang merencanakan perampokan terbesar abad ini dengan menargetkan perhiasan mahal yang disimpan di sebuah ruangan bawah tanah dengan tingkat keamanan yang luar biasa ketat. Penasaran bagaimana keseruannya? Langsung saja, ini dia kisah selengkapnya. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Deborah Ocean atau panggil saja Debbie yang akan bebas bersyarat hari ini. Entah apa yang ia perbuat sampai harus mendekam di penjara, tapi saat ini Debbie berjanji akan menjalankan kehidupan normal yang sederhana. Dengan kata lain, si Debbie ini sedang meyakinkan para sipir bahwa ia telah bertaubat. Beberapa saat kemudian saat hendak meninggalkan penjara, Debbie terlihat telah berdandan glamor, jauh dari janji manisnya kepada para sipir penjara. Ia pun menuju sebuah toko make up dan mengambil beberapa make up yang ia inginkan, dan disinilah kita baru bisa melihat skill nyolong tingkat dewa yang dimiliki oleh Debbie, di mana saat tiba di kasir, ia bilang ingin mengembalikan produk yang dibelinya minggu lalu, namun saat diminta bukti pembelian oleh kasir, ia tidak bisa menunjukkan, sehingga dengan pura-pura kesal Debbie berkata bahwa ia tidak jadi mengembalikan produk tersebut. Tak berhenti di situ, Debbie juga menunjukkan skill penipunya untuk mendapatkan kamar hotel di mana ia pura-pura menjadi salah satu tamu hotel yang telah check out, lalu menelpon resepsionis untuk mendapatkan kamarnya kembali. Dia adalah Lou, salah satu sahabat Debbie yang menjalankan bisnis clubbing, di mana tak kalah licik dari temannya, ia menjual oplosan miras dengan campuran air, sehingga dari sana ia mendapat omset yang sangat fantastis. Keesokan harinya Debbie mendatangi makam keluarganya, di mana tak lama ia dihampiri oleh seorang kakek tua bernama Ruben. Entah rencana apa yang sedang dipersiapkan oleh Debbie, namun di sini Ruben terlihat berusaha mencegah Debbie menjalankan rencana tersebut. Tanpa Ruben tahu, rupanya Debbie berencana mencuri perhiasan yang tak ternilai, bahkan yang dijaga ketat di ruangan bawah tanah. Sebagai teman karibnya sejak lama, Lou kaget mendengar rencana besar itu. Setibanya di rumah, Debbie langsung bersiap untuk mendatangi pacarnya yang selama Debbie mendekam di penjara, ia tak pernah sekalipun mempedulikan Debbie. Hari itu Debbie dan Lou mendatangi lokasi target mereka yang ternyata tersimpan aman di sebuah museum yang sangat megah. Untuk melancarkan misinya, Debbie hanya membutuhkan bantuan dari 7 orang dengan modal sebesar $20.000 yang telah ia susun sedemikian rupa saat mendekam di dalam penjara. Jadi setiap tahun museum tersebut menggelar pameran, di mana mereka pasti menyewa seorang artis papan atas sebagai pembawa acara. Daphne adalah salah satu artis yang beruntung untuk membawakan acara pameran tahun ini. Debbie dan Lou pun bergerak mencarikan desainer untuk merancang gaun Daphne, di mana pilihan mereka jatuh pada seorang desainer bernama Rose yang sudah pasti disetujui oleh manajer Daphne karena selera berbusananya yang ketinggalan zaman sangat cocok dengan karya-karya dari Rose. Di samping itu, Lou yakin Rose bisa diajak bekerja sama untuk pencurian kali ini karena dirinya sedang terjerat hutang sebesar miliaran dolar. Keesokan harinya keduanya mendatangi pameran busana yang diadakan oleh Rose, di mana Rose sendiri terlihat frustasi melihat reaksi orang-orang yang menyaksikan pamerannya yang ketinggalan zaman. Saat ini Rose sedang pusing memikirkan hutang yang sangat besar sehingga rumah, aset pribadi, properti, bahkan paspornya semua disita. Ditambah lagi fashion show-nya yang bisa dipastikan gagal total.
Di saat itulah Debbie dan Lou membujuk Rose untuk menjadi fashion designer Devani untuk acara pameran museum. Keduanya meminta Rose agar membuat Devani memakai sebuah kalung berlian yang saat ini disimpan dengan aman di sebuah perusahaan perhiasan bernama Cartier. This must be worth quite a lot. Yeah. Setelah beres dengan Rose, Debbie dan Lou beralih untuk mendapatkan hacker yang tepat dalam misi perampokannya. Dia adalah Amita, seorang ahli berlian dengan kemampuan membedakan segala jenis berlian, bahkan ia sangat ahli merakit perhiasan dengan berbahan berlian. Dia adalah salah satu teman karib dari Debbie yang tentu saja akan sangat berguna jika bergabung dalam rencana perampokan berlian tersebut. Setibanya di rumah, Lou telah menggait seorang hacker dengan julukan Nineball, panggil saja Bowler, yang langsung menunjukkan bakat hackingnya yang luar biasa, di mana ia mampu melacak semua lokasi yang didatangi Debbie semenjak keluar dari penjara. Tak hanya itu, memanipulasi listrik, CCTV, lokasi, alat komunikasi bukan hal yang sulit untuk Bowler. Keesokan harinya, Debbie dan Lou membawa Rose untuk bertemu artis muda, lalu mereka mengambil foto mereka berdua dan membuat artikel hoax yang membuat Devani iri dan tertarik menggait Rose sebagai fashion designernya, meskipun sebelumnya Devani sangat anti dengan karya-karya Rose karena terlalu jadul. Setelah urusan Devani beres, mereka berdua lanjut mendatangi copet jalanan bernama Constance, di mana meskipun jam terbangnya masih sekelas copet jalanan, ia lebih dari handal untuk menyembunyikan curiannya dalam sekejap mata. Dengan iming-iming uang yang sangat fantastis, tentu Constance tidak punya alasan untuk menolak. Yeah, come back anytime. Okay, I'm in. Great. Sorry. Dia adalah Tammy, seorang penyelundup handal yang tak pernah sekalipun keberadaannya terendus oleh polisi. Pagi itu Debbie menawari Tammy untuk bergabung, namun Tammy menolak karena saat ini dia telah hidup bahagia bersama keluarganya. Akan tetapi setelah diberitahu berapa banyak keuntungan yang akan ia dapat, Tammy pun langsung setuju. Malam ini semua kandidat perampok berkumpul untuk membahas rencana besar yang akan mereka lakukan, di mana ternyata target mereka tidak tersimpan di museum, melainkan sebuah kalung bernama Tucson seharga $150 juta yang akan dipakai oleh Devani saat acara berlangsung. Sebagai seorang penyelundup, Tammy mendatangkan peralatan canggih untuk membuat imitasi kalung tersebut dengan bantuan kacamata scanner yang membuatnya akan persis seperti aslinya. Keesokan harinya, Rose dan Amita mendatangi Cartier untuk mengambil karung Tucson, di mana terlihat staf perusahaan sangat keberatan dengan hal tersebut, tetapi mereka tidak bisa menolak setelah mendengar janji manis yang keluar dari mulut Rose. Keduanya pun dipersilahkan untuk melihat kalung Tucson, di mana Rose bergegas menggunakan kacamata scan-nya, namun sayangnya nampaknya Bowler tidak bisa menangkap sinyal karena mereka berada di ruang bawah tanah. Dengan sedikit rayuan, Rose dan Amita berhasil membawa kalung itu ke lantai atas sehingga proses scanning berlangsung dengan mulus. Berkat scanning tersebut, kalung imitasi Tucson berhasil dibuat dengan tingkat kemiripan 99,99%. Keesokan harinya, Debbie dan Lou mendatangi museum bakal TKP di mana salah satu penjaga tak sengaja melihat lukisan asing berhasil diselundupkan ke dalam museum. Hal tersebut membuat pihak museum mengadakan rapat darurat dengan pihak perusahaan keamanan. Sementara itu di luar gedung, Constance berhasil dengan mencopet tanda pengenal salah satu penjaga sehingga mempermudah akses Bowler untuk menyusup ke dalam kantor. Bowler langsung masuk ke dalam ruang meeting dan meletakkan kamera tersembunyi sehingga mereka bisa mendengar seluruh rencana perubahan sistem keamanan yang akan diterapkan saat pameran berlangsung. Mereka pun mulai menyusun strategi untuk membawa kalung Tucson keluar dari museum tanpa tertangkap CCTV, yaitu dengan cara memanfaatkan blind spot dan sedikit manipulasi dari si Bowler.
Beberapa saat kemudian, Bowler mencari informasi tentang salah satu staf museum yang diketahui adalah pecinta Anabul. Bowler pun mengirimkan link tentang Anabul kepadanya, sehingga dengan sekali klik, Bowler memiliki akses penuh pada komputernya, dan dengan skill hacking yang dimiliki, Bowler mampu memecahkan semua password keamanan, sehingga ia berhasil mengambil alih kendali CCTV yang ada di museum. Keesokan harinya, Tammy melamar salah satu posisi di perusahaan Vogue, di mana mereka bekerja sama dengan museum untuk mengatur acara pameran. Di sana, Tammy melihat formasi meja yang akan ditempati oleh tamu undangan. Di situ, Tammy baru tahu bahwa tersedia satu kursi kosong untuk teman kencan Daphne. Karena itu, Tammy memasukkan nama Claude Baker untuk duduk tepat di samping Daphne saat dinner pre-Met Gala atau semacam gladi resik. Dan disitulah mereka berdua mulai PDKT. Lalu kita dibawa menuju 10 tahun lalu di mana Debbie berkenalan dengan seorang seniman yaitu Claude Baker. Di mana sejak perkenalan itu mereka berdua menjadi sepasang kekasih dan kerap melakukan penipuan bersama. Debbie sering membantu Claude untuk menjual lukisannya dengan harga yang sangat tinggi. Hingga suatu hari, Claude menjebak Debbie hingga Debbie harus mendekam di balik jeruji besi. I was defrauded too, right? Not saying a word. Melihat nama Claude Baker menjadi pendamping Daphne, Lou pun kaget dan memperingatkan Debbie agar tidak mencampurkan urusan pribadi dengan misi perampokan kali ini. Debbie berusaha membuat Lou paham rasa dendamnya pada Claude yang telah menjebloskannya ke dalam penjara. Debbie meyakinkan Lou bahwa misi ini akan berjalan dengan sempurna. Keesokan harinya, Debbie mendatangi museum untuk melakukan perhitungan akurat mengenai titik blind spot untuk memastikan mereka tidak tertangkap CCTV saat misi berlangsung. Sementara itu, Tammy mencoba membujuk atasannya untuk merekrut seorang pegawai lagi sebagai ahli nutrisi. Entah apa maksud Tammy melakukan hal itu, akan tetapi sepulang dari kantor, Tammy membawa gaun untuk semua rekan-rekannya. Sementara itu, Daphne sedang melakukan museum tour, di mana pada kesempatan itu ia mengumumkan bahwa dirinya akan mengenakan kalung legend yang telah disimpan di Cartier selama puluhan tahun. It's called the Toussaint and it has been in a vault. Keesokan harinya, kalung itu dibawa keluar dengan penjagaan yang sangat ketat untuk diserahkan kepada Rose yang saat ini sedang bersama Daphne, di mana ia begitu terpesona melihat kalung berlian legend yang sangat mahal sebentar lagi akan melingkar di lehernya. Dan disinilah Rose baru tahu bahwa kalung itu hanya bisa dibuka dengan magnet khusus yang ada pada manajer Cartier. Bowler pun menghubungi adiknya yaitu Veronica yang dengan mudah memecahkan konsep magnet kalung tersebut lalu memberikan duplikat magnet tersebut kepada mereka. Saat ini Rose sedang mendampingi Daphne untuk menghadiri pameran, sementara yang lainnya juga sedang menuju pameran museum yang akan digelar beberapa jam lagi. Sebelum acara dimulai, semua staf melakukan briefing sementara Daphne bersama Claude Baker datang bersama dan semua mata tertuju pada kalung Toussaint yang dikenakan oleh Daphne. Here, is that the Toussaint? Sementara itu, Bowler mengambil posisi dari dalam van sambil mengawasi CCTV yang sepenuhnya ada dalam kendalinya, dan di tempat lain, Debbie dengan santai melenggang di antara para undangan VIP seperti sepupu saya Gigi Hadid, Kendall Jenner, dan Kylie Jenner, lalu masuk ke dalam lokasi acara yang di sana terlihat Daphne dijaga ketat oleh bodyguard dari Cartier yang selalu membuntuti Daphne kemanapun ia pergi. Tak lama Daphne dan Claude duduk di meja yang disediakan sementara Constance telah siaga menyamar sebagai waitress. Rupanya Tammy meminta lowongan ahli nutrisi itu untuk Lou, di mana saat ini terlihat dirinya sedang sibuk menyiapkan hidangan spesial untuk Daphne. Sementara itu, Constance sedang menyiapkan rencananya di kamar mandi yang beberapa saat kemudian nampaknya hidangan spesial racikan Lou mulai bereaksi sehingga ia pun bergegas ke kamar mandi, sedangkan Debbie sengaja menunggunya di depan kamar mandi agar tak seorang pun masuk ke dalam. Sementara itu, Constance yang sejak tadi siap siaga di kamar mandi melancarkan aksinya untuk mengambil kalung itu dari leher Daphne.
Di tempat lain, Tammy meminta seorang pelayan untuk mengantar piring kotor ke dapur, di mana setibanya di depan kamar mandi, Constance diam-diam meletakkan kalung itu di nampan. Melihat pelayan itu tak kunjung tiba di dapur, Tammy pun menyusulnya dan segera pelayan itu menuju dapur, di mana Amita telah siap siaga mengamankan kalung itu. Tanpa basa-basi, Amita pun melepas berlian itu satu persatu tanpa diketahui oleh pelayan yang lain. Saat keluar dari kamar mandi, dua bodyguard itu kaget melihat kalung Susan saat ini telah raib dari leher Daphne. Mereka pun bergerak cepat menggeledah seluruh ruangan dan semua staf yang sedang bertugas. Hingga tiba-tiba salah satu petugas masuk ke dalam dapur di mana Amita sedang mengutak-atik kalung itu di toilet dapur. Untuk menyelamatkan Amita, di saat itulah Tammy pura-pura menemukan kalung imitasi yang sebelumnya disembunyikan di dalam air. Melihat kalung itu persis seperti kalung yang asli, bodyguard Cartier pun menghentikan penggeledahan. Beberapa saat kemudian Amita telah selesai memisahkan berlian dan membaginya menjadi beberapa item perhiasan yang dengan tangan lincah Constance, ia membagikan berlian itu kepada masing-masing rekannya, lalu mereka pun mengikuti acara itu dan pergi tanpa khawatir sedikit pun. Keesokan harinya saat kalung Tucson kembali ke Cartier, salah satu ahli berlian di sana baru menyadari bahwa kalung itu ternyata hanyalah imitasi. Mereka pun menyewa seorang detektif yaitu John untuk menyelidiki keberadaan kalung itu. Satu yang pasti saat si John tak menemukan kalung itu di saluran toilet, ia yakin 1000% bahwa kalung itu telah dicuri saat Daphne berada di kamar mandi. John pun mengecek rekaman CCTV di mana ternyata pintu masuk toilet tepat berada di blind spot sehingga siapapun yang keluar masuk toilet tidak terekam CCTV. John pun menyelidiki seorang pelayan yang sempat tertangkap CCTV dengan nampan di tangannya di mana ternyata dia bukan pelakunya. Tak berhenti di situ, John juga melakukan pemeriksaan kepada Daphne di mana ia mengelak bahwa dia sempat berdua dengan Cloud tanpa bodyguard. Ternyata John mencurigai Debbie yang dengan track recordnya sebagai pencuri kelas kakap, maka wajar jika John mencurigainya, namun sayangnya gerak-gerik Debbie selalu terpantau CCTV sehingga alibinya sangat jelas dan tak ada satupun bukti yang mengarah kepadanya. Interesting case. Beberapa hari kemudian Daphne mendatangi markas Debbie dan yang lainnya di mana ternyata ia diundang ke sana oleh Debbie dan Lou setelah mereka tahu bahwa Daphne tidak selugu itu dan ia tahu sejak awal melihat gerak-gerik Rose, bahkan ia ingat dengan jelas wajah Constance yang mengambil kalung itu darinya. Karena itu mereka semua sepakat memberikan bagian pada Daphne agar ia tetap tutup mulut. Waktu itu Daphne menceritakan tentang John yang sempat mencurigai Debbie. Mendengar itu Rose pun panik, namun dengan santainya Debbie menjamin bahwa mereka tidak akan berakhir di dalam penjara karena sebelumnya saat acara berlangsung Debbie sempat bertemu dengan Cloud dan menyelipkan sesuatu di dalam jasnya. Somebody just had to make sure it was. Untuk menjual berlian itu, Debbie dan Lou menyewa seniman tua dengan kemampuan akting luar biasa karena yang namanya berlian untuk meyakinkan calon pembeli, mereka tentu harus mengarang cerita bagaimana berlian mahal itu bisa berada pada tangan mereka. I'm sorry. Beberapa hari kemudian John mendatangi Cloud sebagai tersangka utama karena John berhasil menemukan rekaman CCTV di mana tangan Cloud bergerilya di leher Daphne. Meskipun tidak masuk akal bagi John bahwa Cloud yang sekaya ini mana mungkin buang-buang waktu untuk mencuri kalung berlian. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Malam ini Debbie menemui John untuk membantunya menyelesaikan kasus berlian yang jika tidak segera diselesaikan akan berlarut-larut dan memakan waktu. Meskipun dari lubuk hati terdalam John tahu bahwa berlian itu dicuri oleh Debbie, John tidak bisa menolak tawaran Debbie agar pekerjaannya cepat beres.
Malam itu pula Daphne mendatangi Cloud untuk melakukan. Namun tanpa Cloud tahu, ada maksud terselubung mengapa Daphne datang malam itu. Ia mengambil berlian yang sebelumnya diletakkan oleh Debbie untuk kemudian dijadikan bukti pelaku pencurian. Dengan bukti itu, Cloud pun diringkus oleh polisi, di mana kali ini Cloud tidak lagi bisa mengelak. Tuduhan pun semakin kuat saat seniman tua suruhan Debbie mentransfer uang dalam jumlah besar ke rekening Cloud. I think I need to talk to my lawyer. Malam itu mereka semua berkumpul untuk merayakan keberhasilan mereka, di mana saat itu Debbie dan Lou baru mengungkap bahwa mereka berhasil merampok puluhan perhiasan dengan harga fantastis dari dalam museum. Malam itu saat museum sedang digeledah dan semua orang sedang di luar, diam-diam Lou memasuki ruangan tertutup, di mana semua perhiasan peninggalan ratu-ratu Inggris disimpan. Dengan bantuan Yen, salah satu teman Lou yang cukup lentur sehingga dia mampu meliuk-liuk menghindari laser infrared yang melindungi perhiasan-perhiasan tersebut. Yen pun mulai mengambil perhiasan itu dan menukar dengan perhiasan imitasi yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Sementara keduanya beraksi, Debbie standby di pintu masuk untuk mengulur waktu sampai mereka keluar. Setelah perhiasan berhasil diamankan, Lou pun membawanya pergi tepat sebelum para tamu kembali masuk ke ruangan. When you could steal what? Dengan seluruh perhiasan itu, masing-masing dari mereka mendapatkan bagian yang sangat fantastis, sehingga dengan uang itu mereka pun melanjutkan hidup sebagaimana biasanya, namun dengan saldo rekening yang jauh melimpah dari biasanya. Dan disinilah film pun berakhir. Gimana nih guys filmnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka, silahkan di like. Kalau gak suka, boleh di dislike. Saksikan terus video-video menarik dari Movie Addict yang tayang setiap editannya beres. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.